Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau cerita. Ini agak konseptual, tapi sebenarnya dalam sih. Ini berdasarkan pengalaman saya, ngobrol ke banyak seller, ditanyain banyak seller. Ada juga yang dibayar, enak ya. Saya dibayar, konsultasi, saya dapat ilmu juga, sehingga ilmu saya lengkap. Saya jadi hub gitu, sehingga ilmu saya bertambah, duit saya juga dapat duit, ilmu yang saya dapat itu bisa saya jual juga ke yang lain dan seterusnya. Itulah kelebihannya konsultan ya, bukan hanya konsultan bisnis kayak gini, konsultan di mana-mana tuh gitu. Jadi namanya adalah compounding knowledge. Jadi dibayar untuk dapat knowledge-nya dijual lagi. Jadinya muter-muter. Itulah kelebihan konsultan. Kayak yang terkenal kan kayak McKinsey, KPMG, apalagi McKinsey. Apa sih? Aduh, yang terkenal. Oh, banyak lah yang terkenal konsultan-konsultan itu. Nah, kalau jadi kemana-mana. Jadi saya mau bahas tentang apa sih yang membuat kita boncos ya, mau ngiklan di TikTok, di Shopee, di Meta, apa sih yang membuat kita boncos? Ini sepengalaman saya, ini beberapa hal yang membuat kita boncos. Pertama, nggak jago ngiklan. Soal jago ini, percaya sama saya, kalau teman-teman open minded, kalau teman-teman belajar tiap hari, insya Allah jago, insya Allah jago, insya Allah paham. Karena aslinya ya, ini fundamentalnya ngiklan tuh sebetulnya evaluasi terus, testing evaluasi, testing evaluasi, testing evaluasi, kayak gitu. Yang paling terkenal di dunia digital marketing juga bilang kayak gitu sih, Neil Patel ya. Neil Patel tuh expert SEO gitulah, pokoknya keren. Dia bilang memang iklan tuh kayak gitu, kita harus testing, 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 evaluate, evaluate, evaluate. Atau kalau saya bilangnya, lanjutkan yang bagus, buang yang jelek, terus aja setiap hari kayak gitu. Lama-kelamaan kita akan jago untuk beriklan. Jadi teman-teman, kalau boncosnya gara-gara nggak jago ngiklan, aslinya gampang, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nah, yang kedua sama ketiga ini agak repot. Ini oke. Yang kedua, gagap ngitung. Gagap ngitung tuh apa? Contohnya ya bukan di kalkulator sih, tapi di kalkulator, ngitung di kalkulator boleh-boleh aja, cuman nggak praktikal untuk digital marketing, nggak praktikal. Harus bisa ngitung di at least di Excel atau di Google Sheet. Bagus kalau misalkan bisa programming, misalkan pakai R atau pakai Python, itu keren banget. Jadi gagap ngitung, jadi nggak biasa pakai Excel, nggak biasa pakai Google. Ah, ini berat, ini susah. Ini susah, oh, karena ngitung mungkin harus harus suka karena memang harus ngitung terus, dihitung, ngitung, ngitung, ngitung ROAS, ngitung ini ya, ngitung, 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 data, 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 data. Itulah perbedaannya digital marketing sama marketing 1.0. Marketing 1.0 tuh marketing ini ya, yang door to door, atau kalau apa, SPG rokok. Nah, SPG rokok, ngedatengin satu orang, itu kan marketing 1.0 ya, nggak perlu ngitung, yang penting dandan cantik, bawa rokoknya, ada harganya, selesai. Ini agak susah kalau teman-teman gagap ngitung dan nggak biasa ngitung, mungkin perlu pembiasaan, mungkin setahun ya untuk belajar Excel, Google, dan seterusnya. Ini susah. Kalau masalah teman-teman selalu boncos gara-gara gagap ngitung, agak repot. Atau jangan-jangan teman-teman nggak tahu boncos atau enggak karena gagap ngitung tadi. Nah, kalau teman-teman masuk kategori yang ini, saran saya cari orang. Cari orang, entah entah partner, jangan karyawan ya. Saran saya partner atau konsultan atau agensi untuk ngitungin punyanya teman-teman. Ini agak repot. Dan yang terakhir, paling repot. Ini yang paling repot, alasan ketiga kenapa kita sering boncos. Kita sering boncos ngiklan di marketplace. Bukan marketplace, di semuanya ya. Ini karena konsep ya. Yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan ini penting sekali. Saya sedih banyak yang nggak tahu apa itu HPP. Aduh, juga tahu cara ngitung HPP. Terus profit itu apa, cash in itu apa, kas itu apa, debit kredit. Waduh, ini repot. Repot karena ngajarinnya nggak mudah. Saya pun kok pengen, sejujurnya saya pengen bikin konten keuangan ya. Cuman saya juga susah. Mungkin harus seriesnya berapa gitu. Harus mungkin 100 video, itu pun kalau ada yang views, karena nggak semua orang sadar bahwa literasi keuangan itu penting banget. Ini penting, super duper penting, tapi memang susah banget. Lebih gampang iklan daripada ngerti keuangan. Lebih gampang ngitung-ngitung tambah kurang bagi doang daripada ngerti keuangan. Karena keuangan bukan hanya ngitung, tapi juga harus bisa analisis. Analisis misalkan
ada cash flow sama ada arus kas, ada laba rugi. Jadi itu sangat mungkin kalau arus kas kita positif, laba rugi kita negatif, itu sangat mungkin. Atau kebalikan, laba rugi kita positif alias kita profit, arus kas kita negatif, itu sangat mungkin. Belum lagi ngitung stok. Nah, ini juga banyak kasus terjadi, seller satu nggak tahu stoknya itu berapa, inventorinya atau gudangnya tuh value-nya berapa. Itu kan sebetulnya uang ya. Itu tuh cuma uang dirubah bentuknya menjadi barang yang bisa dijual. Jadi sama-sama kekayaan. Itu gawat sekali. Belum lagi soal bedanya accrual sama cash basis. Terus lagi apalagi ya? Journaling. Nah, journaling. Journaling itu sebenarnya nyatet jurnal uang keluar uang masuk, uang keluar uang masuk. Wah itu penting banget teman-teman. Jadi yang ketiga ini, kalau teman-teman boncosnya gara-gara teman-teman gak ngerti keuangan, aslinya ini repot betul. Repot betul untuk ngebenerinnya. Saran saya, belajar dari sekarang. Ini nggak bisa ketolong dengan teman-teman hire agensi atau hire konsultan. Yes, ketolong tapi jangka pendek. Kedepannya kan kita nggak tahu apakah bisnis kita sama seperti sekarang atau beda, kita nggak tahu. Karena yang namanya bisnis yaitu soal keuangan. Kita harus mengendalikan uang, harus ngerti literasi keuangan, harus ngerti bahasa uang. Bahasa uang itu keuangan, laporan keuangan, analisis keuangan, finansial, akuntansi dan seterusnya. Jadi kalau alasan ketiga ini repot banget buat teman-teman yang merasa keuangannya belum belum apa ya, belum melek gitu. Segera bertobat, segera belajar. Nggak harus jago-jago amat, nggak harus yang kompleks sampai ngerti keuangan kayak di pasar bursa yang gitu-gitu, nggak harus. Yang penting eh ya yang basic-basic aja. Finance 1.0 lah, 1.0 ya apa? Ya gitulah yang penting. Yang penting basic-basicnya aja. Teman-teman silakan nonton aja di YouTube atau baca buku atau ikut kelas keuangan, ya silahkan aja. Yang jelas yang ketiga ini memang repot dan harus pelan-pelan 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 pelan-pelan. Mungkin kalau yang pertama ini biar jago iklan, mungkin prediksi saya ya 3 sampai 4 bulan bisa jago, dengan syarat jago, dengan syarat gak gagap ngitung ya. Kegagapan ngitung mungkin ya 6 sampai 1 tahun lah. 6 sampai 1 tahun udah biasa nge-Excel atau nge-Google Sheet, mana filter, mana plus minus, mana kali, mana rumus sederhana sum if, count A, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini mungkin butuh 1 sampai 2 tahun si laporan keuangan ini. Dan dengan 3 ini pun masih ada peluang boncos. Saya yakin betul, sejago-jagonya orang iklan. Ya tadi saya udah mention Neil Patel. Saya yakin betul Neil Patel pun pasti sekarang pun pernah mengalami boncos. Saya yakin betul. Jadi dengan 3 ini pun pasti pernah mengalami boncos, apalagi tanpa 3 ini. Jadi teman-teman segera bertobat. Buat yang masalahnya kurang jago ngiklan, belajar aja, gampang, di YouTube udah banyak yang gratisan. Yang gagap ngitung, ya sekarang juga harus belajar, mulai pindah dari ngitung pakai kertas atau pakai kalkulator ke Excel atau Google Sheet atau ke WPS. Lalu yang ketiga, literasi keuangan. Ini saran saya, coba belajar sehari nonton 1 video aja 30 menit tentang keuangan. Ngacak dulu aja, nggak usah terstruktur, ngacak dulu aja. Nanti juga kegambar kok big picture-nya tuh apa sih, bikin laporan keuangan, analisis keuangan itu seperti apa. Ya itu aja konsepnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.